Buku Rahasia di Balik Penggalian Al-Aqsa, pengarang Abu Aiman, penerbit Cahaya Insan Suci, Jakarta, tahun 2007, kata pengantar. Pengantar, sebagai kota suci ketiga bagi muslimin setelah Mekah dan Madinah, saya yakin hanya dalam waktu 3 detik, para pembaca mampu menerka di manakah lokasi itu berada. Tempat ini begitu akrab di mata dan telinga setiap orang, ya? Al-Quds atau Yerusalem. Itulah yang pasti terlisankan setiap kali kita menatap sebuah bangunan megah berwarna putih biru muda, berbentuk oktagonal, segi 8, dan di mahkotai kubah menjulang bersalutkan emas anggun mempesona. Bangunan batu yang berdiri kokoh di atas pelatarannya yang luas ini, akan membuat kita semakin terpana dengan keindahan dan kecantikannya. Namun jangan salah sangka, monumen historis ini bukanlah milik umat Kristen atau Yahudi, tapi 100% milik muslimin. Selama ini, banyak sekali muslimin yang belum mengetahui situs-situs bersejarah Islam yang berada di sekitar Yerusalem. Penyebabnya adalah minimnya informasi yang dimiliki, dan kurangnya kepedulian yang mereka curahkan kepada lokasi-lokasi itu. Sehubungan dengan keterikatan dan kecintaan kita kepada lokasi-lokasi sejarah Islam, maka perlu diketahui bahwa saat ini sedang terjadi penghancuran bertahap atas situs-situs suci muslimin di Palestina, terutama yang berhubungan dengan Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Beberapa laporan dari lembaga di Palestina dan dunia telah memastikan hal itu. Sekelompok pakar yang dipimpin langsung oleh Ketua United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, Francesco Bandarin, secara tegas mengkritik aksi penggalian ilegal. Mereka meminta agar pihak Israel segera menghentikan seluruh tindak pelecehan tersebut. Menurutnya, tindakan sepihak ini bisa dipastikan akan memanaskan kondisi politik dunia dan menyulut ketegangan yang serius, terutama akibat rusiknya salah satu situs tersuci milik muslimin. Tim yang beranggotakan pakar ini juga menekankan pemerintah Israel supaya berkoordinasi dengan Islamic Waqf Authority, PIWA, di Palestina yang berkuasa penuh atas Bait al-Maqdis atau Haram al-Sharif. Di samping itu, Palestine Media Center, PMC, dan Palestinian National Authority, PNA, melaporkan bahwa pemerintah Israel baru-baru ini telah meresmikan sebuah sinagog di bawah Masjid Al-Aqsa yang diberi nama Museum Toleransi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pemimpin gerakan Islam di wilayah Israel, Syekh Ra'aidi Shalah, sewaktu dia mengadakan konferensi pers di ruang Syekh Ikramah Syabri, seorang mufti agung Al-Quds di Yerusalem Timur. Dia mengatakan bahwa lokasi sinagog baru ini berada tepat di bawah Masjid Al-Aqsa, dan hanya 90 meter dari Dome of the Rock. Di dalamnya juga dipajang sebuah maket kuil Yahudi. Saat ini, mereka juga sedang membangun sinagog tambahan untuk kaum wanita di tempat yang sama. Tepatnya di bawah masjid itu, sewaktu konferensi pers, Syekh Ra'aidi Shalah juga memutarkan sejumlah video dan mengedarkan beberapa foto tentang proyek rahasia tersebut yang sedang dijalankan. Yang paling mengkhawatirkannya adalah pengakuan seorang sopir truk yang pernah ditugaskan untuk memindahkan alat-alat penggalian dari lokasi tersebut. Sopir ini sangat terkejut ketika mengetahui bahwa terowongan yang sedang dibuat oleh rezim Zionis itu ternyata sudah bisa dilalui oleh truk yang dikendarainya. Selain penggalian ilegal, Israel juga melakukan pengerusakan yang mustahil bisa diperbaiki. Lokasinya pada salah satu pintu di sisi barat daya yang berfungsi untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Namun jangan menganggap remeh hal ini, karena dalam sejarah Islam, pintu ini merupakan lokasi masuknya Nabi Muhammad SAW ke Haram al-Sharif ketika melakukan Isra, dengan mengendarai burak bersama malaikat Jibril. Itulah sebabnya mengapa pintu ini disebut juga Bab al-Burak atau pintu burak, sedangkan nama lainnya adalah Bab al-Magharibah. Akibat desakan para pemimpin negara Islam dan dunia internasional, maka pada tanggal 14 Februari 2007, pemerintah Israel akhirnya bersedia untuk sementara menunda penghancuran pintu tersebut. Tapi penggalian di bawah masjid tersebut akan terus dilanjutkan. Hal ini telah ditegaskan secara langsung oleh Wali Kota Yerusalem, Uri Lupolianski pada Minggu malam, 14 Februari 07, dia memutuskan untuk menunda pekerjaan konstruksi jembatan Al-Magharibah. Sementara aksi penggalian arkeologis di bawah Al-Aqsa akan terus dilanjutkan selama 8 bulan ke depan sebagaimana direncanakan. Aksi pengerusakan brutal terhadap Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa sebenarnya telah dilakukan secara intensif oleh rezim Zionis sejak bulan Maret 1968. Sejak itu, otoritas Israel sudah terlibat dalam berbagai penggalian arkeologis di sekitar dan di bawahnya untuk mencari sisa-sisa peninggalan kuil Yahudi.
Mereka membawa peralatan berat untuk mengekskavasi tempat suci itu dengan cara membuat lorong-lorong, tunneling, yang semakin lama telah melemahkan seluruh pondasi Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Berita mingguan The Jerusalem Post Weekly, 07 Juni 1968, dengan headline, The Uncovering of the Temple Walls Outer Pavement, mengungkap jalan pada dinding-dinding bagian luar kuil, telah menerbitkan foto-foto dari beberapa area yang digali sebanyak 2 halaman. Berita serupa juga dimuat dalam surat kabar New York Times, 11 Juli 1968, yang dikirim langsung dari Yerusalem oleh Terence Smith dengan headline, Traces of Second Temple Found, jejak-jejak kuil kedua telah ditemukan. Dia menyatakan, Profesor Mazar dan sekelompok prajurit arkeologi serta relawan, telah melakukan penggalian sejak Maret. Dinding bagian barat dan barat daya dipenuhi dengan debris yang berasal dari kuil kedua. Dan sejak 2 tahun terakhir, rezim ilegal ini secara sistematis telah berulang kali melakukan penghancuran pondasi-pondasi Al-Aqsa. Oleh karena itu, meskipun penghancuran sisi luar Al-Aqsa telah berhenti untuk sementara, namun bisa dipastikan berbagai upaya destruktif terhadapnya belum segera berakhir. Sebab, beberapa pengamat dan lembaga investigasi di Palestina dan dunia, secara pasti telah menyimpulkan bahwa pengerusakan bertahap itu memang sengaja dilakukan, dan bertujuan untuk menghancurkan Haram Al-Sharif secara keseluruhan. Kendati proses penghancuran ini belum merata, tapi secara perlahan dan pasti, rezim Zionis sudah menghancurkan sebagian besar pondasi Masjid Al-Aqsa, yang jaraknya sudah mencapai sekitar 150 meter ke arah selatan Kubbah As-Sahra, Dome of the Rock. Bandingkanlah antara lokasi tembok ratapan di sisi atas kanan foto yang berada di antara Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Sebagian pengamat Muslim mengatakan, dengan kehancuran Al-Aqsa, maka upaya Israel selanjutnya adalah membagi 2 lahan Haram Al-Sharif. Mereka akan mengambil alih Dome of the Rock dari tangan Muslimin. Tujuan akhir dari semua ini adalah menyongsong kedatangan figur Mesias Yahudi yang mereka yakini dan peristiwa Armageddon. Oleh karena itu, gerakan Zionisme internasional telah mulai melakukan beberapa persiapan untuk membangun kuil mesianik ketiga bagi umat Yahudi. Dalam hal ini, Zionis telah membantah tuduhan para ulama Palestina dan pengamat internasional, seraya mengatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar, imajinatif, dan absurd. Mereka mengatakan bahwa semua tindakan itu tidak membahayakan pondasi-pondasi Haram Al-Sharif, khususnya tembok yang berbatasan langsung dengan Masjid Al-Aqsa di sisi barat daya. Selain itu, mereka juga berdalih bahwa perobohan jembatan menuju Bab Al-Magharibah bertujuan untuk menjaga keselamatan para peziarah dari kemungkinan runtuhnya jalan masuk tersebut, terutama akibat erosi air hujan, retak, dan runtuhnya gundukan tanah yang menyangga pintu burak pada tahun lalu. Sanggahan otoritas Yahudi ini segera dibantah oleh Syekh Ra'idi Shalah di Yerusalem Timur. Dia mengatakan bahwa runtuhnya Bab Al-Magharibah justru disebabkan oleh berbagai penggalian ilegal Zionis sejak tahun 1968 di sekitar sisi tembok barat daya, dan bukan akibat erosi seperti yang didakwakan oleh otoritas Israel. Bantahan ini jelas masuk akal. Sebab, apabila pihak Yahudi mengatakan berbagai pekerjaan itu ditujukan untuk melindungi para peziarah dari runtuhnya jalan masuk tersebut, maka mustahil mereka malah menghentikan pekerjaan di Bab Al-Magharibah. Padahal pihak otoritas Israel tetap melanjutkan penggalian bawah tanah, ekskavasi, di sisi tembok yang berbahaya tersebut. Lagi pula, penghancuran jembatan menuju ke pintu burak ini, jelas bukan satu-satunya cara untuk melindungi para peziarah dari bahaya. Dengan teknologi saat ini, tentu tidak sulit bagi para pakar konstruksi untuk mencari alternatif lain dalam rangka memelihara monumen kuno yang sudah berusia lebih dari 1 milenium itu. Akibat bantahannya, kini Syekh Ra'idi Shalah mendekam di penjara Zionis atas tuduhan menghasut, memprovokasi massa, dan menyerang polisi Israel saat melakukan protes di dekat lokasi penggalian. Dalam konteks ini, beberapa ulama Muslim menyatakan bahwa Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan sejarah kuno kuil Yahudi. Salah seorang tokoh Islam yang pernah menegaskan hal ini adalah Syekh Said Din Alami. Beliau adalah Ketua Dewan Kata Praja untuk Wakaf dan situs-situs suci Islam. Dalam pernyataannya kepada wartawan, sebagai reaksi atas upaya Yahudi untuk menguasai Temple Mount, dia mengatakan bahwa Temple Mount adalah milik Muslimin. Muslimin hanya membenci Yahudi sebagai penguasa. Orang-orang Yahudi bebas mempercayai kesucian Temple Mount bagi mereka. Tapi menurut saya, lokasi ini hanya suci bagi Muslimin sendiri.
Mengizinkan mereka beribadat di salah satu sisinya adalah bertentangan dengan Al-Quran. Di sana tidak ada sisa peninggalan Yahudi, dan sama sekali tidak pernah ada peninggalan berharga Yahudi. Mereka harus tahu bahwa ini adalah sebuah masjid, dan mereka tidak bisa datang ke sini untuk beribadat dengan kitab Taurat. Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Dr. Hasan Hader, pendiri Ensiklopedia Al-Quds, yang mengatakan bahwa umat Yahudi sama sekali tidak memiliki koneksi historis purba dengan sisi tembok barat. Pandangan ini berbeda dengan pernyataan Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah yang mana beliau secara jujur telah menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa itu awalnya memang merupakan tempat yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, alaihissalam. Beliau mengatakan, Al-Aqsa merupakan nama yang meliputi seluruh area masjid yang pernah didirikan oleh Nabi Sulaiman, alaihissalam. Saat ini, ada beberapa orang yang mengistilahkan bahwa masjid itu adalah yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bertanya kepada Ka'ab, di manakah harus membangun masjid bagi muslimin? Ka'ab menjawab, di belakang batu. Umar berkata, tidak, tapi saya akan membangunnya di depan batu, karena kita selalu beribadah di bagian depan masjid. Untuk itu, selain mengulas sisi historis Al-Quds dan Bait Al-Maqdis, buku ini juga menjelaskan beberapa topik khusus yang terkait dengan aspek-aspek yang bersifat mukjizat dari situs-situs tersebut. Dan yang terpenting, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pertempuran terakhir antara muslimin dan kaum kafir pasti akan terjadi dalam rangka memperebutkan kota suci ini. Sedangkan telah bermulanya upaya-upaya Yahudi untuk menghancurkan Bait Al-Maqdis adalah bukti yang sangat jelas bahwa hari akhir sudah semakin dekat. Namun sebelum membahas setiap topik ini secara mendetil, maka alangkah baiknya bila terlebih dahulu kita mengenal situs-situs bersejarah yang berlokasi di Al-Quds. Sebab, pengenalan secara deskriptif dan visual ini sangat bermanfaat. Termasuk memudahkan pembaca untuk memahami lokasi-lokasi tertentu yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, insya Allah.